Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 atas nama Siti Ainun Romadona, Novita Firdaus Salsabila, dan Nur Maulina akan sedikit membahas tentang materi mantit yang ketujuh, yaitu tentang analogi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menanyakan mengenai analogi. Dan dari yang pertanyaan pertama ya, analogi sendiri itu apa sih? Gitu ya. Kan yang dibahas di sini kan kita itu tentang analogi gitu. Jadi yang buat pertanyaan yang pertama, untuk tugas saya ini saya akan menanyakan tentang analogi. Pengertian analogi sendiri itu apa? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian analogi. Analogi dalam bahasa Indonesia ialah membandingkan. Berbicara tentang analogi adalah berbicara tentang dua hal yang berlainan. Satu bukan yang lain, dan dua hal yang berlainan itu dibandingkan yang satu dengan yang lain. Dalam mengadakan perbandingan, orang mencari persamaan dan perbedaan di antara hal-hal yang diperbandingkan. Contohnya, lembu dibandingkan dengan kerbau. Maka keduanya adalah binatang-binatang, akan tetapi yang satu berbeda dengan yang lain, yaitu mengenai besarnya, warnanya, dan sebagainya. Jawaban untuk soal yang pertama cukup memuaskan. Untuk pertanyaan yang nomor 2, itu kan analogi sendiri itu kan tentang apa ya, menyamakan dua hal yang berbeda. Nah, jadi yang pertanyaan yang kedua itu, apa ada hubungannya antara analogi dengan kehidupan sehari-hari gitu? Hubungannya itu apa dari analogi untuk kehidupan sehari-hari? Apa di kehidupan sehari-hari itu kita itu menggunakan analogi gitu? Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu hubungan antara analogi dengan kehidupan sehari-hari. Ada, menurut Galim Perwanto, dalam psikologi pendidikan menjelaskan bahwa analogi adalah cara berpikir dengan menyamakan atau membandingkan fenomena-fenomena yang biasa atau pernah dialami. Metode berpikir ini artinya seseorang beranggapan bahwa kebenaran dan fenomena-fenomena yang pernah dialaminya berlaku pula bagi fenomena yang dihadapi sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada komunikasi antara individu dengan lawan bicaranya, analogi adalah metode yang sangat lumrah digunakan. Sebab cara ini dapat memudahkan untuk menyampaikan pesan yang dimaksud dari kalimat yang sukar dimengerti. Pertanyaan yang kedua sudah dijawab. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, di situ saya dulu pernah mendengar ada analogi yang pincang gitu. Analogi yang pincang itu apa? Kenapa bisa disebut dengan analogi yang pincang gitu? Kenapa gak analogi yang cacat gitu, analogi yang apalah gitu? Kenapa harus analogi yang pincang? Dan analogi yang pincang sendiri itu apa? Seperti apa gitu? Bisa berikan contohnya? Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa analogi pincang itu. Jadi analogi dikatakan pincang apabila terjadi kekeliruan dalam membuat persamaan yang tidak tepat, menyatakan dua hal yang berbeda dan tidak memperhitungkan manfaatnya. Jadi contoh kekeliruan pada analogi induktif, yaitu saya heran mengapa orang takut bepergian dengan pesawat terbang, karena sering terjadi kecelakaan pesawat terbang dan tidak sedikit memakan korban. Bila demikian, sebaiknya orang jangan tidur di tempat tidur karena hampir semua manusia menemui ajalnya di tempat tidur. Pertanyaan ketiga sudah dijawab. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan saya sudah menanyakan apa ada hubungannya antara analogi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang sekarang, apakah penting kita menggunakan analogi itu dalam kehidupan sehari-hari gitu? Pentingnya apa untuk kehidupan sehari-hari? Manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kita itu apa?
ketika menggunakan analogi gitu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan keempat. Apa penting analogi untuk kehidupan sehari-hari? Penting karena analogi dapat memanfaatkan sebagai penjelasan atau sebagai dasar penalaran. Sebagai penjelasan biasanya disebut perumpamaan atau persamaan. Tumbuhan-tumbuhan berbunga dan bunga ini itu merupakan perhiasan baginya. Bangsa itu bukan tumbuhan-tumbuhan dan juga tidak berbunga. Akan tetapi pejuang yang gugur dalam membela bangsanya menjadi perhiasan bagi bangsanya, sehingga secara analogi dikatakan bahwa pejuang itu gugur sebagai kusuma bangsa. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, cara menilai analogi sendiri itu gimana sih? Gitu. Jadi untuk jawaban yang nomor 5, yaitu dengan pertanyaan bagaimana cara menilai analogi. Jadi untuk menguji apakah analogi yang dihasilkan cukup kuat untuk dipercaya, dapat kita gunakan analisa berikut, yaitu salah satunya sedikit banyaknya peristiwa sejenis yang dianalogikan. Jadi semakin banyak peristiwa sejenis yang dianalogikan, semakin besar taraf kepercayaannya. Misalnya, suatu ketika saya mengambil mata kuliah logika dengan dosen Bapak Zubaidi, dan ternyata beliau murah hati dalam memberikan nilai kepada mahasiswanya. Maka atas dasar analogi, saya bisa menyarankan kepada teman saya si B untuk memilih Bapak Zubaidi sebagai dosen mata kuliah logikanya. Analogi saya menjadi lebih kuat setelah B juga mendapat nilai yang memuaskan dari Bapak Zubaidi. Analogi menjadi lebih kuat lagi setelah ternyata si C, si D, si E, dan si F juga mengalami hal serupa. Mungkin cukup sekian. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 pertanyaan sudah dijawab dan kelima-limanya dijawab dengan ya cukup memuaskan bagi saya. Terima kasih karena sudah mau diwawancara dan terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.